Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di tutorial nomor 1 untuk belajar Object Oriented Programming dengan menggunakan Python ya. Oke, let's get started ya. Jadi kita akan belajar tentang Object Oriented Programming. Oke ya, siap. Nah, jadi sebelum itu saya ingin ngebahas dulu nih. Jadi sebenarnya kenapa harus pakai Object Oriented Programming gitu kan? Bentar, kalau itu sebenarnya OOP itu apa sih ya? Jadi kalau programming, oke, itu ada beberapa paradigma. Jadi paradigma itu cara berpikir ya. Jadi paradigmanya akan berbeda. Yang pertama adalah ada yang namanya struktural, ya, atau nanti selanjutnya akan menjadi prosedural. Apa tuh bang? Oke, sabar. Jadi ada object oriented ya, oriented programming gitu. Nanti ada lagi ada functional programming gitu ya, yang ada agent based programming, banyak jadi sebenarnya. Nah, tapi si objek ini dia sangat membantu untuk konsep ini ya, kan sangat membantu untuk membuat pemrograman kita menjadi lebih mudah gitu ya, dan lebih bisa lebih fleksibel gitu ya. Bedanya apa nih? Bedanya apa? Nah, jadi kalau prosedural ya, ciri-cirinya adalah dia itu akan dieksekusi berdasarkan urutan ya. Dieksekusi berdasarkan urutan gitu. Itu doang sih sebenarnya yang paling umumnya ya. Misalkan kita punya program gitu, set terus di sini ada percabangan, misalkan ada if gitu ya, nanti dia jadi cabang jadi 2 gitu. Terus misalkan di sini ada looping, nanti dia akan berputar gitu ya. Terus misalkan ada looping lagi, dia akan berputar gitu ya. Nah, cuma masalahnya nanti ini kan cabang ini kan dia akan milih ya, yang mana gitu. Dia nggak bisa misalkan mau yang ini dijalanin dua-duanya gitu misalkan. Nah, itu harus pakai yang namanya multithreading. Bisa sih gitu. Cuman zaman dulu CPU itu single thread gitu, bukan belum multithread. Jadi ya program ini akan linear aja gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat di pemrograman sekarang ya, misalkan saya punya Misalkan saya punya gini gitu. Program gitu ya, ada program, ada tombol, di sini ada tombol. Ya. Nah, tombol ini misalnya kita punya gambar nih, misalnya ini adalah Photoshop gitu ya, Photoshop. Nah, di sini kebayang nggak kalau misalkan kita punya misalkan 4 tombol nih. Kalau saya klik yang ini, misalkan ya, terus kursor saya jadi select, yang ini jadi paint, jadi fill ya, misalkan fill gitu untuk mewarnain, misalkan ini adalah kotak, terus ini lingkaran gitu. Nah, saat saya klik ini, ya, saya klik itu, nanti dia akan berubah gitu si kursornya. Misalnya sekarang saya jadi bisa select gitu ya, men-select, di situ men-select. Saya klik yang ini, nanti dia jadi mewarnai, misalkan berubah jadi warna merah gitu, berubah. Terus jadi kotak, saya bisa dibikin kotak gitu, bikin lingkaran gitu ya, dan seterusnya. Nah ini, kebayang nggak kalau kita bikinnya pakai prosedural, ya? Akan repot banget. Contoh lagi, misalkan adalah kita bikin game, misalkan apa, Dota ya. Saya main Dota loh by the way ya, ini Dota misalkan. Terus kita punya 2 hero nih, ada 3 hero malah, ada 4 hero gitu. Nah, hero ini dia kalau misalkan dengan menggunakan paradigma dari si prosedural, maka semua kejadian yang ada di sini pakai looping ya. Jadi misalkan dia akan looping terus gitu ya, menunggu misalkan si hero ini melawan ini attack gitu misalkan. Anggaplah dia adalah sniper ya, terus dia adalah Mirana misalkan. Dia akan attack si Mirana, nanti dia akan ngebalas gitu. Misalkan ini attack balik. Nah, ini akan di looping sampai dia attack, attack. Nanti berubah atributnya dia. Misalkan darahnya dia berkurang, terus dia attack lagi, darah dia berkurang gitu ya. Jadi muter gitu. Nah, kebayang nggak kalau nanti tiba-tiba di sini ada lagi yang attack? Misalkan siapa? Si Axe misalkan ya. Axe attack siapa? Misalkan Sven. Nah, dia attack lagi. Proses yang ini karena posisinya dia di bawah di sniper ya. Maka si attack ini menunggu ini beres baru dia bisa attack gitu. Itu prosedural. Jadi ciri-ciri seperti itu ya. Jadi serial gitu. Nah, terus gimana caranya ya biar program kita lebih enak gitu, fleksibel. Terus kita juga nggak usah gimana caranya coba bikin sniper. Membuat si sniper ini. Jadi misalkan kita bikin sniper nama misalkan ya
namanya siapa misalkan. Terus Mirana nama misalkan ya siapa gitu. Terus nanti dari situ if namanya ini if misalkan sniper misalkan sama dengan apa? Attack misalkan ya. Attack sniper sama dengan misalkan di sini attack sniper gitu. Misalkan sama dengan attack sniper misalkan ya. Terus nanti attack sniper nanti di sini snipernya ke sniper ke siapa? If lagi gitu ya. Misalkan snipernya ke siapa? Mirana. Misalkan siapa? If X gitu. Wah, repot gitu kan? Kebayang nggak? Repot gitu, panjang gitu programnya. Dan nanti jadi susah juga gitu kalau misalkan kita mau merubah si programnya gitu, mau kita improve. Misalkan hero-nya nih cuma 4 nih atau cuma 2. Kita pengen hero-nya jadi 10 misalkan. Atau mau jadi 18 gitu. Gimana nanti programnya? Kita harus bikin lagi kan sniper nama, misalkan nambah lagi. Hero-nya ganti, misalkan jadi siapa? Misalkan jadi Traksek gitu, ganti lagi Traksek nama siapa gitu kan. Repot. Nah, muncullah yang namanya object oriented programming gitu. Nah, muncullah object oriented. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya adalah semuanya dianggap sebagai objek. Oke? Semua yang terjadi atau semua apapun itu kita anggap sebagai objek. Misalkan ini sniper kita anggap objek, Mirana kita anggap objek, X kita anggap objek, Sven kita anggap objek. Oke? Jadi ini kita anggap objek nih semuanya nih. Ini. Gitu. Nah, oke. Oke, Bang, itu adalah objek. Nah, sekarang karena kita pakai objek ya, berarti kita bisa grouping, bener nggak? Jadi objek itu misalnya ada yang sama nih, kita nggak usah membuat berulang-ulang. Jadi kita pakai template namanya. Template. Atau yang kita tahu itu namanya kelas. Gitu. Dalam hal ini kalau kita misalkan bikin di si Dota itu, kelasnya namanya adalah hero, misalkan ya. Heroes. Gitu. Heroes ya. Jadi hero-heronya atau hero aja lah, hero gitu ya. Nah, si hero ini kita bisa bikin sniper itu adalah hero misalkan. Terus Axe adalah hero dan Mirana adalah hero. Gitu ya. Jadi templating gitu. Kayak misalkan gini, manusia adalah template. Terus saya adalah si sniper objek Axe sama Mirana ini disebut sebagai objek. Oke, ini disebut sebagai objek. Gitu ya. Atau instance ya, atau namanya instance. Jadi nanti ada instance atau objek gitu ya. Nah, itu nanti di sini si objek ini bisa saling berinteraksi antara objek. Kan lebih enak ya konsepnya seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya konsep dasar dari object oriented programming. Oke. Kenapa kita pakai objek? Supaya mereka ini ya, dia bisa saling interaksi. Oke, ini bisa saling interaksi. Gitu. Dan interaksinya bisa terjadi kapanpun. Gitu ya. Jadi nggak usah kayak gini gitu. Ini kan dia bukan objek, dia hanya variabel aja gitu yang punya penamaan sama gitu. Kalau di sini jadinya dianggapnya adalah objek. Gitu ya. Oke. Jadi itu adalah sebenarnya contoh untuk object oriented programming, ini hanya contoh sekilas. Nah, kita akan coba membuat dengan contoh si gaming ini ya. Jadi si Dota ini gitu sebagai contoh aja gitu. Kita seru-seruan gitu ya. Kita belajar OOP, kita pakai contohnya adalah si hero-hero ini, gitu. Oke ya. Sip. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan lagi bahwa kelas, oke, karena dia ada interaksi, kita kan punya kelas ya. Misalkan kelasnya hero. Nah, si hero ini, karena dia adalah template, yang namanya template, itu dia akan punya 2 buah nilai. Yang pertama adalah kita sebut sebagai atribut. Ya, atribut itu misalkan kayak nama, ya. Terus misalkan ada power, misalkan kalau untuk si game itu. Terus ada ini attack power ya. Terus misalkan ada defense atau armor, gitu. Terus misalkan ini attack, gitu ya, menyerang, nama ini. Nah, terus ada method namanya. Method itu adalah yang bisa dilakukan oleh si hero, gitu. Misalkan contoh adalah misalkan menyerang. Ini attack power ya. Attack power. Menyerang misalkan. Misalkan ini bertahan gitu. Ya, misalkan bertahan. Terus apa lagi? Misalkan habis menyerang, bertahan gitu. Si hero itu bisa misalkan bergerak atau maju gitu ya, bergerak gitu ya.
Nah, jadi sama aja gitu. Jadi kayak objek-objek yang ada di sekitaran kita. Jadi si konsepnya ini ada atribut, misalkan kayak meja, ada warnanya gitu ya. Mejanya bisa dibalik, bisa diputar, itu adalah metodenya. Jadi itu adalah templating gitu ya. Nanti kita bikin lagi di sini. Jadi berdasarkan ini semua, kita bikinlah si objek-objek itu. Ya, objeknya itu dia akan ngambil dari sini. Gitu, teman-teman semua. Oke, jadi itu adalah ceritanya dasar objek orientasi seperti apa. Nanti ke depannya kita akan bahas lagi yang lebih kompleks gitu ya, seperti apa. Oke, sekarang kita masuk dulu gimana caranya membuat kelas di